Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kita puji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi yang kita dengar, kita lihat dan kita alami sekarang ini menjadikan manusia terkadang melihat dari sifatnya ada yang takut, ada yang tidak takut. Nah, dari sini menarik kalau kita perhatikan kajian takut ini di dalam Islam. Takut di dalam bahasa Arab disebut dengan al-khauf. Apa yang dimaksud dengan takut itu? Takut itu adalah rasa kekhawatiran terhadap sesuatu yang dimana sesuatu itu yang kita cintai kehilangan dari diri kita, atau kedatangan sesuatu yang kita benci atau kita tidak suka. Namun al-khauf ini berkaitan dengan masa yang akan datang. Oleh karena itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menyuruh kita dan mewajibkan kita agar supaya kita takut kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Ali Imran ayat 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kamu kepadaku jika kamu orang-orang beriman. Pada ayat yang lain Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 51. Wa iyaya farhabun, hanya kepadakulah kamu takut. Saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bolehkah kita takut kepada selain Allah? Apakah kita sekarang ini, tindakan manusia sekarang ini yang mengatakan saya tidak takut apapun kecuali hanya takut kepada Allah? Bagaimana kita menyikapi hal ini, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah? Nah, ada dua ayat yang menjadi barometer kita agar kita mendapatkan makna takut di dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah dijelaskan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Nahnu narzuqukum, karena kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka. Pada ayat lain Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 9, hendaklah kamu takut sekiranya law taraku, kamu meninggalkan dzurriyyah, keturunan anak-anakmu dalam keadaan di'afa, dalam keadaan lemah. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah ayat ini saling berseberangan. Sebenarnya tidak. Dikarenakan takut yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 31 tadi adalah takut yang mana berkaitan dengan urusan Allah. Maka kalau berkaitan dengan urusan-urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu kita khawatirkan, tidak perlu kita takutkan, seperti rezeki, jodoh, maut, itu bukan urusan kita. Maka kita tidak boleh takut terhadap hal itu.
Sementara dalam masalah kemaslahatan dan kewajiban kita, maka kita harus takut kalau hal itu terjadi kerusakan di muka bumi, terjadi kezaliman di muka bumi ini, sehingga kita boleh menimbulkan rasa takut atau kekhawatiran pada diri kita. Jangankan kita, Rasulullah sendiri pun pernah khawatir. Di dalam sebuah hadis disebutkan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, yang paling kutakuti atas umatku nanti adalah a'immatul mudillin, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Kenapa? Karena pemimpin itu akan bisa nanti membawa kerusakan kalau dia pemimpin yang menyesatkan. Oleh karena itulah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara masalah kemaslahatan bagi kita, kalau terjadi kerusakan maka kita wajib takut atau khawatir. Maka oleh karena itu wabah ini, virus COVID-19 ini bisa mengakibatkan hilangnya nyawa, sehingga pantas kita untuk waspada dan ada rasa kecemasan atau rasa takut, tapi jangan yang berlebihan. Itu yang tidak dibolehkan. Oleh karena itu satu ibarah ungkapan ulah mengatakan, qad yakunul khauf, sesungguhnya rasa takut itu min ghairillah, pada selain Allah Azza wa Jalla, laisa muharraman, itu tidaklah haram. Bahkan ada rasa takut yang wajib, qad yajibul khauf, rasa takut yang wajib, yang mana ketika terjadinya satu musibah atau wabah dan kita merasa berani. Kenapa kita takut? Kita mesti di situ. Kalau sudah ya waktunya tiba, ajalnya sampai, ya kita harus tetap di situ. Kita wajib menjaga diri. Maka oleh karena itu ada 5 hal yang wajib kita takutkan kalau ini terjadi kerusakan. Yang pertama adalah hifdzuddin. Yang kedua adalah hifdzun nafsi, jiwa manusia. Yang ketiga adalah hifdzul akli. Yang keempat adalah hifdzul nasl. Yang kelima adalah hifdzul mal. Dari satu contoh hifdzul mal saja, kenapa kita menjaga harta kita? Karena harta kita takut kita hilang. Orang mau ke masjid, lalu dia gandakan kuncinya agar supaya apa? Biar lebih nyaman. Takut hartanya hilang. Apalagi dalam masalah nyawa yang hilang. Oleh karena itulah wajib kita menjaga diri kita untuk keselamatan diri kita. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, namun yang ingin kita sampaikan yang terpenting, jangan berlebihan rasa ketakutan kita sehingga menghilangkan rasa ketakutan kita dari azab Allah. Yang penting adalah takut secara hakikatnya adalah takut kepada Allah akan adanya azab, akan adanya siksa baik di dunia maupun di akhirat. Jadi siksa itu tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia yang kita takutkan. Kita tidak tahu apakah wabah ini merupakan dari musibah ataupun siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, semoga bermanfaat buat kita semua sehingga kita bisa memahami makna al-khauf yang sebenarnya dan kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang terpenting, rasa takut kita itu adalah bisa menyelamatkan kita dari siksa dan azabnya Allah baik di dunia maupun di akhirat. Adapun virus corona ini, seandainya kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, berarti kita sama dengan tidak takut kepada Allah. Artinya kita yang nantinya takut adalah azab yang lebih besar yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita jaga dunia ini, mari kita jaga Indonesia ini. Jangan sampai agama kita rusak, jangan sampai jiwa kita hilang, jangan sampai nyawa kita dibunuh, jangan sampai keturunan kita tidak jelas, ataupun sekarang ini muncul yang namanya pernikahan gay yang terjadi di Italia. Ini kan musibah yang bisa mendatangkan bencana dan bala. Jangan sampai nanti hilangnya harta kita disebabkan banyaknya pencurian dan perampokan. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.